Selamat sore Pak Hari. Sore Pak Hekel. Pak Hari ini salah satu member di komunitas Bapak-Bapak Ngeband ya, bareng saya gitu. Nah, isi komunitas ini kan unik-unik ya Pak Hari ya. Jadi mereka punya karya masing-masing yang kemudian dibuat sama ada satu lagi rekan kita ya, Pak Barep gitu namanya. Ada playlist namanya playlist Bapak-Bapak Ngeband gitu. Iya. Isinya tuh udah hampir berapa Pak sekarang? Seratusan ya? Seratusan. Banyak banget gitu. Nah, kita kepikiran jadi menjadikan playlist itu konten gitu, series of content gitu, yang akan kita sebut dengan Ruang Dengar Bapak-Bapak Ngeband gitu. Dimana tiap episodenya nanti kita akan kenalin, kita akan dengerin bareng, kita akan mungkin sedikit berkomentar lah ya, biar kayak sedikit riak biar ya? kayak apa, riak-riak gitu. Air beriak tanda-tanda lah ya. Jadi kita akan memulai episode ini Ruang Dengar Bapak-Bapak Ngeband dengan karya dari Ride a Pony. Ride a Pony. Ini salah satu member lama juga ya, Bu Nea dengan rekannya. Member Bapak-Bapak Ngeband tapi ibu. Nah itu menarik tuh. Ya, jadi walaupun namanya Bapak-Bapak Ngeband, tapi isinya juga banyak ibu-ibu gitu. Ya bahkan Genji juga ada ya. Iya. Ada juga karena kami punya misi yang sama, yaitu memperkenalkan karya, terus mau membuat hal baru lagi dan banyak hal bermanfaat lain deh, makanya join. Kita mulai dengan singlenya Ride a Pony yang dirilis tahun 2026 ya. Judulnya Dancing with Pony ya. Kita Dancing dengerin with bareng-bareng Pony. dulu kali ya. Ini lagu agak sedih soalnya. Kenapa tuh? Gak ngerti gue artinya anjir. Lagunya Lagunya bahasa Inggris. bahasa luar, jadi kita nggak harus bahasa Inggris juga kan komennya. Agak makan waktu ya. Udah kita mulai dengerin aja kali ya, habis itu nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, check it out. It's cold outside, honey, and I need a little more. Kick out my blanket, sip my coffee, then I turn my music on. Yeah, I start to dance in front of my mirror and find out it's a bit weird to dance alone. Yeah, so I stop and call you.
Meledak. Ledak nih, pecah ya. Nggak nyangka Gimana, karena ibu-ibu satu ini di member Bapak Ngeband pakai jilbab. Lagunya begini kan. Ya, cukup plot twist ya. Mungkin Iya. yang belum mengenal beliau ini mungkin kayak ibu-ibu berhijab gitu kan. Begitu karya yang kita dengerin ternyata apa tadi meledak. Sebegini. Meledak. Tidak terpikirkan akan seperti ini. Dari judul juga sebenarnya agak ini juga ya, membawa kita dengan imajinasi yang Dancing with a Pony, mungkin sesuatu yang romantis, yang Iya. slow burn gitu. Ternyata funky, bikin goyang. bikin goyang. Terus banyak beat-beat yang istilahnya bikin apa stang fest yang Yoi. stang fest gitu ya. Pemain gitarnya liar banget anjir. Liar, itu liar. layernya banyak banget itu. Jadi mungkin kalau saya ya melihatnya sepertinya lagunya ini dibuat liriknya dulu. Nih correct me if I wrong ya Bu. Gitu. Tapi sepertinya dimulai dengan penulisan lirik gitu ya. Yang cukup padat gitu ya. Dan dengan musik yang let's say kita bisa bilang blues rock gitu ya, blues funk gitu ya. Jadi memang lirik yang panjang ini nggak berpengaruh gitu loh. Jadi karena liriknya kan cara menyanyikannya kayak storytelling gitu ya. Iya, kan? Dia kayak, betul. Storytelling banget. It's called outside honey and I need a little move gitu. Baru bangun, gue pengen goyang nih. Pengen gitu, goyang. Ya kan? Main goyang terus ngajak teman-temannya. Ngajak temennya joget. Kalau Tapi ada di review kalau nggak salah tuh. yang mana? Nih, watch your step little honey. Nah, put your hand on my waist, don't be afraid. Oh ini nih, Oh, iya. watch your step my dear, don't step on my foot gitu. Oh iya. Kayak Masih hati-hati dong. ada unsur jenakanya ya, Iya, maksudnya iya. jujur gitu ya, nggak yang tidak menggunakan apa namanya analogi tapi beneran kayak ayo kita joget tapi mungkin gini kalau tak lihat dia berusaha apa berima gitu kan, move apa honey baby gitu kan, tapi ternyata dia enggak gitu loh. Jadi kerennya di sini tuh tidak apa hanya sedikit rima, memang benar-benar cerita yang menggambarkan kejadian terus dituangkan dalam lagu gitu. Iya, Jadi iya, apa iya. adanya gitu Iya, kan. iya, betul. Terus apa? Tadi agak kaget juga ya dengar solo gitarnya ya. Agak. Dan itu kan orang Jepang kan? Nah, yang ini Chihiro Itakura kan? iya, Reta Pony tuh setauku ya tadinya ada gitarisnya lagi tuh. Cuma nggak tahu nih apa namanya yang Chihiro atau yang ini ya. FYI kalau Ride the Pony itu sebenarnya duo ya. Unia dengan partnernya yang sekarang orang Jepang itu Chihiro itu. Oh ya ini rilis 2026 berarti iya ya. Berarti dengan Chihiro. Muil juga yang Chihiro nih. Ala-ala Akira Takasaki Lotness gitu. Terus secara dinamika juga bagus juga ya. Jadi ada dance-nya terus tiba-tiba ada yang part tadi tak bilang ngamuknya kali ya. Mana tadi ya? Yang ini mungkin ya watch your step little honey, put your hand on my waist, don't be afraid. Jadi ada perubahan tiba-tiba nadanya tuh jadi agak muram gitu loh. Tadi kan fang ceria tiba-tiba ya itu dinamika di lagu ya. Jadi biar nggak berasa lempeng terus gitu. Gue sih agak keganggu ya dengan pemilihan nama bandnya Ride a Pony, terus lagunya Dancing with a Pony itu kayak Kebalik-balik ya. Ada apa dengan kuda poni sih mereka? Ini nanti mungkin Bu Nia bisa komen ya Bu di sesi komen untuk menambahkan story behind the name, pemilihan kenapa sih kuda poni menjadi ikonnya di bandnya dia. Karena kalau unicorn mungkin atau Pegasus sudah jadi sensei-nya. Anjir. Tawan banget usianya anjir. Oh, sensei Omega baru Pak, kita masih muda gitu. Jadi, iya ya, dan nggak kepikiran juga. Yang namanya mungkin beliau juga pasti mencari sesuatu yang
belum banyak dipakai atau bahkan belum ada gitu ya. Menurutku sih keren juga ya. Keren. Poni terus kayak misalkan apa hewan-hewan lain Iya. kan mungkin adalah udah banyak kepake kan melambangkan sesuatu mungkin. Kalau dilihat dari gerak-gerik beliau yang kita tahu kan lincah ya mungkin. Iya, poni betul. yang lincah gitu di antara kuda lain kan. Soalnya ada ini kita jadi bahas kuda ya. Ini sedikit knowledge sih tapi ada teman yang main horse riding gitu. Jadi sebelum dia naik tuh dia harus attach dulu sama kudanya. Oke. Kayak dia harus dilus-lus, dia harus bawain kita bener. Jadi ketika dinaikin ya dia jadi jinak, dia jadi aman ya gitu. Sedangkan di lagu ini kebalikannya ya, dia lebih kayak liar gitu kan, ya kan? Menggambarkan Gitarnya liar, liriknya liar. Nggak ada pakem tertentu gitu. Cuma mungkin menjadi apa ya ganjalan buat saya gitu ya pribadi mungkin jadi nggak ada part ikonik gitu mungkin jadi kayak karena dia kan satu garis lurus lagu gitu cerita tidak ada apa saya nggak tahu nih nggak ada pengulangan lirik ya iya nggak ya kan benar-benar nggak ada pengulangan lirik ada Watch Your Step Little Honey. Oh, berubah lagi nih Watch Your Step My Dear. Tadi Little Honey. Jadi mungkin orang akan mengingat lagu ini sebagai whole part kalau memang suka banget ya. Dia ini susah dihafalin sih. Iya, benar. Kalau misalkan orang-orang yang suka cover atau apa kan pasti ada part yang gampang diingetnya catchy-nya gitu verse atau apalah kita ngomongnya ya rap. Tapi bukan berarti ini salah ya, maksudnya ini kreativitas yang bikinnya memang storytelling banget. Dan ini bisa jadi salah satu contoh juga kalau sebenarnya di musik itu nggak ada batasan tertentu. Cuma memang bebas. Cuma memang kita kan pasti mencari kita juga pengen musik kita tuh mudah dipahami dan dikenali gitu loh. Makanya mungkin ini ada beliau ini memperkenalkannya lewat suaranya mungkin mudah dengar. Oh ini suara Bunia nih. Jujur sih ya di antara member-member yang lain ya. Maksudnya kalau kita udah beberapa kali bikin kopdar, kalau sudah beliau nyanyi itu udah roar ya, udah kayak. Oh sesuai sama itu sama artworknya. Iya. Artworknya ada sisi keliaran yang keluar dari bayangannya. Tadi kelihatan kan di itunya kan. Gitu. Bisa dilihat lah ya, yang satu kuda, yang satu bayangan manusia nari, cewek nari wis. Ini sih keren, artworknya juga keren, musikalitasnya keren, dan tidak gampang dikulik. Iya, itu dia. Apalagi vokalis nih, maaf nih. Vokalis pasti kerja keras nih ngafalin liriknya dulu, terus mendapatkan energi yang sama gitu, dengan Bunia menyanyikannya gitu. Tapi mungkin ya kalau mungkin mau mencoba eksperimen ya mungkin bisa juga menggunakan rumus yang memang sudah ada kayak tadi ada memang secara struktur mungkin ada lagu lain yang bisa didengerin juga ya dari Ride the Pony gitu. Iya kalau nggak salah dia udah create 20-an. Nah cukup produktif tuh gitu, cukup produktif dan kayak kemarin terakhir tapi Bunia sendiri ya yang itu jadi Bunia ini proyeknya banyak gitu ya. Ada yang solonya sendiri Nea Rahmawati. Ride the Pony gitu ya. Dan terakhir beliau baru rilis sama Gugun Musik. Jadi ada proyek gitu. Ada duo juga sih kayak gitu. Duo juga ya? Duo juga kalau. Duo juga. Jadi tapi bukan dibilang grup ya, lebih kayak mungkin kolaborasi ya. Kolaborasi, rilisan kolaborasi lah gitu. Tapi itu yang perlu dicontoh. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Kita bisa mencontoh energi Bunia sih ya untuk benar. Tetap produktif, tetap berkarya, terus nggak pandang usia. Betul, nggak pandang usia. Selalu mau menerima masukan, selalu minta bahkan dia kayak tolong dong gini, kasih tahu dong apa segala macam gitu. Bukan soal menggurui atau apa ya, atau selera karena selera itu kan nggak bisa didebat lah ya. Tapi kita mungkin bisa saling bantu dari segi teknis, dari segi penyajian gitu. Wah, ini sih bikin goyang sih. Bikin goyang ya? Bikin goyang terus. Kalau udah di play dari intro aja udah terus sih.
gitarnya udah funky ambis gitu, bassnya juga, beatnya juga, terus ada sampling, tadi ada sedikit sampling yang memperkaya lagunya, ditambah suara Bunia gitu. Mungkin terakhir juga kalau aku kasih masukan mungkin pronounce-nya ada beberapa yang Indonesia nih kayak gitu, kayak kan ada penyanyi Indonesia yang kita nggak tahu kalau dia tuh orang Indonesia, kayak ini lagu bule ya, ternyata bukan gitu. Karena pronounce-nya gitu. Kalau Bunia tuh masih terdengar Indonesia, which bagus sebenarnya, karena ketika mungkin karya ini kan yang dengar nggak cuma orang Indonesia ya. Jadi mereka udah tahu, oh ini apa ngomongnya? Ingdong, English Indonesia, Ingdon. Apa ya? Kita bikin term baru, Ingdon. Gitu sih. Bunia keren lah ya. Keren. Dan bapak-bapak yang lain wajib masukin lagunya ke playlist kalian. Kalau mau cek playlistnya nanti ada di deskripsi, bisa tinggal klik gitu ya. Pokoknya namanya Bapak-Bapak Ngeband, atau mau join WA group juga ya. Gitu ya. Masih banyak teman-teman lain, bapak-bapak lain yang ada di playlist. Kita bakal ketemu di episode-episode selanjutnya. Oke. Jadi untuk yang pertama kita rasa cukup dengan Dancing with a Pony. Semoga ada poni-poni yang lain. Ada poni-poni yang lain nggak tuh? Poni-poni yang lain nggak tuh? Tidak membuka poni-pori. Nah, semoga spiritnya bisa ditiru sama teman-teman gitu, bahwa usia nggak jadi batasan untuk terus produktif, untuk terus berkarya, beradaptasi dengan kebaruan gitu ya, tidak terjebak dengan masa lalu gitu kan. Masa lalu itu ada untuk membuat kita yang sekarang gitu loh, dan untuk membuat kita jadi lebih baik di masa depan. Dan yang paling ini, kalau buat episode kali ini ada ini quote-nya dia di masa kayak yang sekarang, walaupun kita udah berusia, tetap bebas berkarya dan bebas bergaya. Bergaya. Mas Nathan tolong ya. Baik, Pak Hari Gempita. Oke, sampai ketemu lagi next. Ketemu di next di Ruang Dengar. Ruang Dengar. Bapak Ngeband. Kiprol. Ruang Dengar Bapak-bapak.